Pak Joshua sebagai Chief Economist Permata Bank tentunya kan sangat akrab dengan dealing room ya. Yang sekarang sedang terjadi sebetulnya kalau Anda lihat, itu rupiah yang melemah atau memang dolar sedang menguat. Ini awam banyak mengira bahwa itu terjadi bersamaan begitu ya. Salah satu pasti terjadi. Yang Anda lihat yang lebih heavy itu yang mana? Secara umum yang terjadi adalah kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Peter bahwa dolarnya pun juga sebenarnya menguat terhadap beberapa mata uang utama ya. Tapi yang terjadi kalau kita lihat sebenarnya ada faktor globalnya, tapi juga kita tidak bisa menampilkan bahwa ada faktor domestiknya. Namun kenyataannya kalau kita lihat pelemahan rupiah ini pun juga dipengaruhi juga oleh kenaikan imbal hasil dari surat utang pemerintah Indonesia 10 tahun. Sudah naik 25 basis point, sekarang sudah di level 6,3%. Nah, tapi ini menjadi salah satu indikasi bahwa selain tadi ada faktor globalnya, ketidakpastian global, makanya selain dolarnya menguat juga, tapi harga emas juga meningkat ya, safe haven asetnya pun juga meningkat. Tapi yang perlu kita cermati juga di sini ada kekhawatiran investor, khususnya kalau kita mengikuti beberapa kantor berita asing, menunjukkan bahwa investor asing pun juga concern terkait dengan pelebaran defisit APBN. Karena kalau kita lihat pada saat pengumuman realisasi sementara APBN kita 2025, tutup tahun lalu pemerintah mengumumkan bahwa APBN defisitnya 2,92% terhadap PDB. Hampir 3%. Hampir 3%. Batas. Tapi pada intinya adalah kita melihat bahwa level rupiah sekalipun memang mendekati level 17.000 ya. Tapi kita jangan melihat semata-mata levelnya saja. Ya, kita perlu mengingat meskipun memang ini dikatakan level terendah sepanjang masa Indonesia, tapi kita mungkin teringat mungkin ya krisis 9798 kita pernah mengalami 16 ribuan. Tapi kita perlu ingat juga level saat ini 17.000 kita berangkatnya dari mana di akhir tahun lalu. Artinya dan itu yang sebenarnya akan terus dikelola oleh Bank Indonesia, stabilitasnya ataupun volatilitasnya, bukan menjaga rupiah di level tertentu, tapi yang lebih penting adalah bagi pelaku usaha dan juga bagi pelaku ekonomi adalah bukan levelnya, tapi bagaimana menjaga stabilitasnya agar tetap terjaga. Baik, itu yang selalu dikatakan juga oleh Bank Sentral, pemirsa, bahwa bukan nominal rupiah dolarnya yang paling penting, tapi bagaimana stabilitasnya, tidak fluktuatif. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa bersiap, semoga tidak, kalau ternyata ancaman Trump itu dilakukan.